Dewa Obat Terkuat, Bab 473. Setelah direktur pabrik selesai berbicara, wajah Lao Gao menjadi pucat, tetapi dia tidak membalas. Dia hanya mengangguk sedikit untuk menyatakan penerimaannya. Yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Bahkan mereka yang tadi sedikit marah dan merasa Lao Gao hampir merugikan rakyatnya kini merasa jika Gao Xing dipecat, apa yang akan terjadi dengan keluarganya. Semakin rendah derajat seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk bersimpati dan berempati terhadap orang lain. Hidup tidak mudah bagi semua orang, terutama bagi keluarga Lao Gao yang bergantung padanya untuk menghidupi keluarga makan. Direktur Gao memang melakukan kesalahan, tetapi dia bangun tepat waktu, jika tidak, bukankah semua orang akan kehilangan lebih banyak? Beri dia penalti, jangan pecat dia. Ya, direktur bengkel tidak ada di sini, dan kami tidak dapat melakukan banyak hal dengan jelas. Jika kami tidak melakukan ini dengan baik, Tuan Ye tidak akan menginginkan kami lagi, jadi kami tidak akan mendapat lebih banyak masalah. Petik 2. Direktur, jika tidak, saya tidak akan memecat Lao Gao, tapi Anda bisa memberi saya hukuman lain, oke? Banyak orang membantu untuk berbicara. Lao Gao tidak dapat menahannya lagi, air mata terus mengalir, dan lelaki berusia 18 meter itu menangis begitu keras hingga tubuhnya gemetar. Direktur, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi Anda masih belum tahu orang seperti apa Lao Gao itu. Dia melakukannya untuk anak-anaknya, kami bisa mengerti. Ya, saya pasti akan melakukan hal yang sama. Bukan berarti kita tidak tahu tentang situasi putra Lao Gao. Lagi pula, tidak terjadi apa-apa. Itu hanya hukuman kecil. Jika kamu memecat Lao Gao, bukankah kamu akan memotong penghidupan keluarganya? Semakin banyak orang yang membela Lao Gao. Semua orang tahu orang seperti apa Lao Gao di masa normal. Jika dia melakukan kesalahan seperti itu demi anak-anaknya, dia harus diberi kesempatan untuk mengubah cara hidupnya jika dia bisa bangun tepat waktu. Lao Gao sudah menangis dan terus mengucapkan terima kasih. Suaranya bergetar karena dia begitu emosional. Direktur pabrik melihat sekeliling dan melihat bahwa situasinya hampir selesai, tetapi tetap tidak membatalkan keputusan tersebut. Saya harus melaporkan masalah ini kepada atasan saya sebelum membuat keputusan akhir. Apa yang dilakukan Lao Gao sangat mempengaruhi reputasi Ye. Pada akhirnya, ialah yang memutuskan bagaimana menghukumnya. Dia berkata dengan keras, jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda pasti harus membayar harganya. Izinkan saya memberitahu Anda, serius, Lao Gao menyebarkan rumor dan memfitnah Tuan Ye. Jika Tuan Ye menggugatnya, dia akan masuk penjara. Apakah kamu mengerti? Tanda tanya petik 2, itu pasti keputusan Ye sekarang. Aku tidak bisa membantunya. Direktur pabrik melambaikan tangannya. Direktur, Anda tidak bisa duduk diam dan mengabaikannya. Terakhir kali sesuatu terjadi padamu, Lao Gao tidak membawamu ke rumah sakit. Nyawamu telah hilang. Sekarang kamu bilang dia tidak bisa membantu. Kamu memikirkan cara, direktur pabrik, kamu harus membantu Lao Gao. Semua orang berkata, semua orang tahu jika Lao Gao benar-benar dipecat, keluarganya akan tamat. Putranya masih perlu minum obat, keluarga masih memiliki biaya, dan pekerjaannya hilang, sehingga Lao Gao harus meninggal. Oh, kamu tidak memberitahuku apa-apa. Direktur pabrik melambaikan tangannya, hanya Tuan Ye yang dapat memutuskan masalah ini. Jika Anda ingin membantu Lao Gao, cepatlah melanjutkan produksi. Jangan membuat Nona Ye marah lagi. Setelah masalah ini selesai, saya akan memohon minta ampun lagi. Mungkin akan ada kesempatan. Kalau tidak, mengapa Tuan Ye memberikan kesempatan ini? Apakah menurut Anda begitu? Ya, ayo mulai bekerja. Cepat mulai bekerja. Semuanya, cepat dan mulai bekerja. Jika kita menyelesaikan semuanya, bukankah Tuan Ye akan mengatakan apapun? Mari kita mulai. Saya sudah beberapa hari tidak bekerja dan tangan saya berkarat. Nyalakan mesinnya. Beberapa orang berteriak keras. Sekarang semuanya sudah jelas, mereka tidak perlu khawatir orang-orang Ye akan mengusir orang, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, mereka sekarang khawatir jika hal-hal tidak dapat dilakukan, orang-orang Ye akan marah. Kerumunan segera bubar dan kembali ke bengkelnya. Bahkan ada yang menelepon mereka yang sudah pulang untuk memberitahu mereka agar mulai bekerja. Tidak ada seorang pun yang mau menunda pekerjaan. Bagi mereka, pekerjaan ini tidak hanya diperlukan untuk menghidupi keluarga, tetapi juga untuk membantu atasannya, sehingga wajar saja jika mereka harus bekerja keras. Mata Lao Gao memerah karena menangis dalam waktu lama. Dia tidak menyangka bahwa dia hampir menipu semua orang, tetapi semua orang tetap bersedia membantunya. Dia mengerutkan bibir dan tidak bisa berkata-kata. Lao Gao, jangan khawatir. Selama kita menyelesaikan pekerjaan dengan baik, pihak Ye akan lebih mudah untuk berbicara. Jika waktunya tiba, biarkan direktur pabrik pergi dan memohon belas kasihan.
Tidak akan ada masalah. Ya, Direktur Pabrik, kami telah melakukan pekerjaan kami dengan baik. Anda harus membantu Lao Gao menyelesaikan masalah ini. Gao tua, ayo pergi. Ayo kita kerjakan dulu. Kamu perlu melakukan kalibrasi mesin. Mereka membawa Lao Gao pergi dan kembali ke bengkel untuk mulai bekerja. Mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Mereka telah berhenti bekerja selama beberapa hari dan kemajuannya sudah jauh tertinggal. Direktur pabrik menyaksikan seluruh pabrik dibuka kembali dan menghela napas panjang. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikannya. Dia keluar dari pabrik dengan cepat, berjalan ke mobil tidak jauh, membuka pintu dan masuk. Tuan Lin, saya melakukan apa yang Anda minta. Dia menyeka keringat di dahinya, bertanya-tanya mengapa Lin Yi memintanya melakukan ini. Berdasarkan pemahamannya terhadap perusahaan-perusahaan besar tersebut, mereka pasti tidak menginginkan pekerja yang melakukan kesalahan, dan mereka yang mengorganisir pemogokan. Daripada memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, akan lebih mudah untuk menggantinya secara langsung. Agar tidak terjadi lagi di kemudian hari, hal ini akan berdampak besar bagi perusahaan. Cukup, Lin Yi berkata dengan tenang, kemajuan pengiriman barang ini telah tertunda selama beberapa hari. Anda masih perlu mengawasi apakah barang tersebut dapat berhasil diluncurkan. Ya, kalau dilihat dari kondisi semua orang, seharusnya tidak ada masalah. Direktur pabrik ragu-ragu sejenak, Tuan Lin, jika kami dapat mengirimkan barang tepat waktu dan menjaga kualitas dan kuantitas, Lao Gao. Dia juga ingin mengajukan banding ke Lao Gao. Kamu harusnya tahu berapa kerugian yang akan kamu derita jika kiriman barang ini tidak bisa dikirim tepat waktu, kan? Ganti rugi yang dilikuidasi saja sudah 50 juta. Lin Yi berkata, apakah menurut Anda konsekuensi ini serius atau tidak? Wajah direktur pabrik menjadi sedikit pucat. Konsekuensi dari hal ini akan sangat serius. Jika ini masalahnya, pada saat itu, bahkan Lao Gao, tidak satupun dari dia atau mereka yang mengorganisir pemogokan akan dapat melarikan diri. Jadi begitu, sekarang masalahnya belum terselesaikan, tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. Dia hanya bisa menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu dan mencegah Ye menanggung kerugiannya. Tuan Lin, yakinlah bahwa pasti tidak akan ada masalah dengan kumpulan barang ini. Jika Ye menderita kerugian, saya, direktur pabrik, akan mengundurkan diri atas inisiatif saya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari mobil dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Lin Yi menyaksikan direktur pabrik pergi sambil tersenyum. Dering, dering, dering. Telepon berdering, itu Liki. Saudara pertama, bagaimana situasi di pabrik? Apakah masalah pemogokan sudah teratasi? Barang-barang kita ini sangat penting dan tidak bisa hilang. Ini adalah kerja sama pertama dengan Wan Sheng, dan ini juga merupakan pertarungan pertama Ye untuk membangun saluran produksi independen di Shanghai. Jika tidak dapat diselesaikan dengan lancar, Heiyun Pharmaceutical Technology pasti akan memanfaatkan peluang ini. Tidak masalah di sini, kamu bisa melawan. Lin Yi berkata dengan tenang. Bab 474. Dengan kata-kata Lin Yi, Liki merasa seolah-olah dia telah diyakinkan dan tidak lagi khawatir sama sekali. Setelah menutup telepon, Lin Yi duduk di dalam mobil dengan mata tenang. Shanghai adalah satu-satunya cara untuk pergi ke utara, dan juga merupakan benteng dalam perjalanan ke utara. Tidak peduli seberapa besar keinginan keluarga besar di kota pesisir utara, Shanghai akan selalu menjadi tempat terpenting bagi mereka. Kota ini tidak hanya merupakan kota besar internasional dengan keunggulan sumber daya yang unik, namun juga merupakan pusat integrasi internasional dan sumber informasi penting. Jika Anda terjebak di sini, jalan ke utara akan aman. Sekarang, orang-orang di utara seharusnya tidak bisa duduk diam. Lin Yi berkata dengan tenang. Dia tidak secara langsung menggunakan kekuatan lingkaran bawah tanah untuk menyapu bersih barisan, hanya karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Meskipun dia tidak peduli, atau bahkan tidak perlu khawatir sama sekali, orang-orang di lingkaran bawah tanah akan ikut campur, tetapi pengaturan guru adalah sebuah kebaikan, dan pada saat yang sama, mudah untuk mengungkap beberapa hal pilihan terakhir, dia lebih memilih mencari kebenaran sendiri. Mengingat terus berkembangnya perusahaan di kota kecil seperti Ye Group, tidak banyak orang yang peduli. Siapa sangka keluarga Ye bisa tumbuh menjadi pohon raksasa dalam waktu singkat. Tapi sekarang, pasar Shanghai telah sepenuhnya dibuka, dan sulit bagi Ye untuk tetap bersikap low profile. Tentu saja, Lin Yi tidak pernah berpikir bahwa jika Ye harus tetap low profile, inilah saatnya memberitahu orang-orang ini apa yang Ye adalah. Masalah pemogokan pabrik telah terpecahkan. Bagi Lin Yi, ini adalah masalah yang sangat sederhana. Dia tidak menyalahkan Gao Xing karena mengorganisir pemogokan untuk putranya. Ada begitu banyak ketidakberdayaan di antara orang-orang tingkat rendah, mereka tidak punya pilihan sama sekali. Sial, teknologi medis Heiyun.
Penggunaan modal untuk mengendalikan nasib orang biasa adalah yang paling menjijikkan. Namun, Lin Yi tidak mengenal mereka secara umum. Di matanya, bahkan teknologi medis Heiyun, yang berlatar belakang investasi asing, hanyalah batu loncatan baginya untuk melangkah ke utara. Paling banter, ini lebih kuat dari pedal lainnya. Pada waktu itu, berita bahwa pemogokan di pabrik farmasi Wansheng telah diselesaikan segera sampai ke telinga Yang Su. Dia menarik napas dalam-dalam, tapi bukannya marah, dia malah menenangkan diri dan mencibir. Keluarga Ye ini tidak bisa diremehkan. Kita semua meremehkan mereka, mampu duduk di posisi penanggung jawab wilayah Shanghai, Yang Su bukanlah orang bodoh. Tidak ada yang akan menganggap serius perusahaan di kota kecil pada awalnya. Tapi sekarang, energi yang ditunjukkan oleh Ye jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh perusahaan kecil. Seluruh perusahaan bersatu, dan kohesi yang menakutkan sangat jarang terjadi bahkan di beberapa perusahaan besar. Apalagi di kantor pusat Ye, mereka berani mengirim anak muda seperti Li Qi untuk menyerang pasar Shanghai. Ini bukanlah keputusan yang dibuat oleh orang yang pemarah. Hanya ada satu alasan mengapa mereka berani melakukannya. Kepercayaan diri. Mereka memiliki keyakinan mutlak. Tampaknya siapapun yang datang untuk menyerang pasar Shanghai, diam-diam ada yang mendukung mereka sehingga mereka tidak perlu takut. Momentum seperti ini sungguh mencengangkan dan bahkan lebih menakutkan. Bahkan Yang Su, yang memiliki dukungan modal asing yang kuat, belum pernah melihat lawan seperti itu. Apakah masih belum ada terobosan di pihak Su Liang? Yang Su menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Zhou Fei. Aku menyebabkan dia kehilangan segalanya. Dia akan melawanku sampai mati. Zhou Fei menggelengkan kepalanya. Dia mendekati Su Liang dan ingin berdagang dengannya. Selama dia menyerahkan saham Wansheng Pharmaceutical, dia tidak akan menyerahkan beberapa bukti. Namun, Su Liang tidak setuju dan lebih memilih melawan Zhou Fei sampai mati daripada menyerahkan sahamnya. Lini produksi Wansheng kini telah diambil alih oleh keluarga Ye, dan Wansheng tidak lagi memiliki kendali. Zhou Fei pergi mencari tahu, jadi Yang Su memintanya untuk membuat pengaturan dan mengatur serangan, memanfaatkan kesibukan Ye untuk mengirimkan barang, dan memukul Ye dengan keras pada titik kritis ini. Namun siapa sangka pemogokan itu dihentikan begitu dimulai. Faktanya, para pekerja tersebut sekarang bekerja sangat keras dan tidak akan mempengaruhi kemajuan sama sekali. Jurus rahasia ini tidak berpengaruh pada Ye, seperti pukulan keras pada kapas. Oke, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Yang Su berkata, sekarang, ini masalah teknologi medis Heiyun kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Ekspresi Zhou Fei membeku. Apa maksudmu? Ketika Anda menggunakan diri Anda sendiri, apakah Anda harus membuang diri Anda sendiri? Yang Su berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memberikan dirinya posisi dan membiarkannya tinggal di perusahaan teknologi farmasi Heiyun. Apa artinya ini sekarang? Itu artinya kamu boleh pergi. Yang Su berkata dengan dingin, menurutmu aku tidak benar-benar menginginkanmu, bukan? Kamu bisa mengkhianati Su Liang dan hampir membunuh Wansheng Pharmaceutical. Aku khawatir suatu hari kamu akan melakukan hal yang sama padaku. Aku tidak akan. Siapa yang percaya? Yang Su mencibir, mereka yang mengkhianatiku sekali akan sering mengkhianatiku untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Meskipun aku tidak memiliki pengaruh apapun di tanganmu, yang terbaik adalah membiarkan kemungkinan ini mati dalam buayan. Tuan Yang, saya, berhenti bicara dan jaga dirimu baik-baik. Yang Su langsung mengeluarkan perintah penggusuran, sedingin robot. Zhou Fei sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan, tetapi dia tahu betapa kejamnya orang-orang seperti Yang Su. Di mata mereka, dia hanyalah alat-alat untuk bisnis, tidak ada perbedaan sama sekali. Dia tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Tapi Yang Su mengabaikannya sama sekali dan bahkan tidak melihatnya. Dari segi minat, dia bisa membedakan dengan jelas dan tidak akan terlipat di bawah rok wanita seperti Su Liang. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor lagi. Bagaimana? Apakah Presiden punya waktu untuk mendengarkan panggilan saya? Saya hanya perlu 5 menit untuk melaporkan pekerjaan saya. Ini penting sekali. Yang Su sedikit cemas. Dia ingin meminta bantuan Presiden wilayah Donghua Utara, tetapi tidak ada waktu untuk menjawab panggilannya. Saya sudah mengirimkan informasi yang relevan. Tolong tunjukkan kepada Presiden. Yang Su menahan amarahnya dan berkata, ini terkait dengan kepentingan kelompok, harap beritahu Presiden. Setelah menutup telepon, dia melepaskan ikatan dasinya, bersandar di kursi, dan menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun di Shanghai, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Jika keluarga Ye tidak dapat dihilangkan dan tata ruang rumah tangga seluruh kelompok terpengaruh, maka akhir hidupnya pasti akan menyedihkan. Di ujung lain telepon, Tuan He, Yang Su berkata bahwa semua informasi telah dikirimkan. Apakah Anda ingin melihatnya? Sekretaris itu berkata,
Dia mengatakan ini menyangkut kepentingan kelompok. He Feng, yang sedang duduk di sana, menatap sekretarisnya dan berkata, saya sudah melihatnya. Dia mengerutkan kening, dengan ketidaksenangan yang terlihat jelas di wajahnya. Sebagai Presiden Teknologi Farmasi Heiyun Wilayah Tiongkok Timur Raya, dia harus mempertimbangkan seluruh tata letak domestik. Pasar Shanghai sangat penting, tetapi Yang Su telah diberi begitu banyak waktu dan sejauh ini belum mampu melakukannya dengan baik. Yang Su ini melakukannya dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, tapi dia bahkan tidak bisa berurusan dengan keluarga Ye. Aku ragu dengan kemampuannya. Setelah He Feng membaca semua informasi, seluruh kerangka keluarga Ye muncul di benaknya. Perusahaan sekecil itu dapat membalikkan keadaan di lautan yang makmur, membuat Yang Su tidak berdaya. Keluarga Sue sepertinya telah melakukan kontak dengan keluarga Ye ini, kan? Dia menyipitkan matanya, dengan sedikit kewaspadaan di mata sipitnya. Bersambung.